Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi bagi setiap makhluk hidup, tak terkecuali pada manusia. Kapan seseorang akan meninggal pun sudah ditetapkan ketika dirinya masih di dalam kandungan, ketika ruh ditiupkan. Ruh merupakan unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pertanyaan banyak orang, kemana perginya ruh seseorang setelah meninggal dunia? Bagaimanakah bentuk ruh sebenarnya? Apakah benar ruh bisa gentayangan? Tonton video ini sampai selesai agar tetap di jalan yang lurus. Sebelumnya, dukung channel ini agar terus konsisten menyebarkan informasi seputar Islam lainnya dengan cara like, subscribe, dan share. Bentuk ruh menurut para ulama. Dalam kehidupan, manusia tidak bisa lepas dari hal yang paling sentral dalam kehidupan, yaitu ruh. Ia adalah sumber kehidupan bagi makhluk yang bernyawa. Berbicara seputar ruh, hal ini tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Selalu timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih mendalam dan bahkan di luar akal dan nalar manusia. Hal itu diterangkan oleh Imam Ibrahim Al-Bajuiri bahwasanya hakikat ruh adalah sesuatu yang tidak dapat dipelajari terlalu dalam oleh manusia, karena ia adalah rahasia Allah. Tidaklah satupun dari hambanya diperbolehkan untuk memikirkan dan meneliti terlalu dalam tentangnya setelah meyakini keberadaannya. Dari Syekh Asy-Sya'di rahimahullah juga berkata, mereka orang Yahudi bertanya tentang ruh yang merupakan pengetahuan yang disembunyikan, sehingga tidak semua orang bisa menjelaskan sifat dan bentuknya, dan mereka hanya memiliki sedikit ilmu yang menjelaskan tentang ruh. Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Syekh Saleh Al-Syekh pernah ditanya, ketika ruh bersatu dengan jasad, bagaimana bentuk ruh? Apakah mengikuti jasad? Menjawab tentang hal itu, beliau berkata, ruh berbentuk seperti jasad. Apabila ruh dipisahkan dari jasad, maka bentuk keduanya sama. Jasad adalah tubuh jasmani kita. Ruh adalah makhluk selain jasmani yang hanya Allah yang tahu hakikatnya. Adapun bentuk keduanya adalah sama. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka dia telah melihat bentukku yang asli, karena setan tidak bisa menampakkan dirinya seperti rupaku. Seseorang yang melihat Nabi di dalam mimpinya, dia sedang melihat ruh Nabi, karena jasad beliau telah dikubur. Seseorang yang melihat ruhnya, dia melihat ruh itu serupa dengan bentuk jasadnya ketika beliau masih hidup, pada saat ruh dan jasad bersatu pada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupa ruh serupa dengan jasad. Jasad seseorang sama dengan bentuk ruhnya, dan hal itu dikarenakan oleh keadaan ruh ketika ditiupkan ke dalam jasad, maka ruh berbentuk mengikuti bentuk jasad jasmani yang ditempatinya. Dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahui hakikat segala sesuatu. Syarah At-Tahwiyah. Ada juga dari pendapat lain. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin dan Al-Munqidh min Al-Dalal. Menurut Imam Al-Ghazali, bentuk ruh manusia ini tergantung dari apa yang kita sembah. Tapi kata sembah di sini bukan makna menyembah secara fisik, sebab bisa jadi seseorang sholat seperti merasa sedang menyembah Allah, tapi mungkin saja hati dan ruhnya sedang menyembah yang lain. Mungkin saja yang sedang ia perjuangkan dan menguasai ruhnya itu bukan Tuhan, melainkan nafsu-nafsu duniawi, hewani, dan syaitoni yang tidak terlihat oleh manusia-manusia lain. Apakah ruh bisa gentayangan? Di lingkungan masyarakat sudah terkenal sekali dengan adanya roh gentayangan. Mereka percaya bahwa orang yang sudah mati bisa hidup kembali berupa roh. Mereka juga beranggapan bahwa orang yang matinya tidak wajar, seperti bunuh diri ataupun dibunuh orang lain, maka arwahnya penasaran. Arwah tersebut akan meminta sesuatu agar arwahnya bisa tenang. Memang ada riwayat yang menyebutkan adanya ruh manusia yang melihat bagaimana orang-orang yang masih hidup memperlakukan jasadnya. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda,
Jika jenazah telah siap, kemudian kaum lelaki memikulnya di atas pundak-pundak mereka, maka jenazah itu orang soleh. Ia berkata, segerakanlah aku. Tetapi jika tidak soleh, ia berkata kepada keluarganya, celaka, akan kalian bawa kemana aku? Segala sesuatu akan mendengar suaranya selain manusia, dan andaikan manusia mendengarnya, niscaya akan jatuh tersungkur. Hadis riwayat Bukhari. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini bercerita tentang keadaan orang kafir ketika diambang kematian, bagaimana harapan mereka dan permohonan mereka untuk dikembalikan ke dunia agar mereka bisa memperbaiki amalnya sehingga bisa mendapat kebahagiaan ketika di akhirat. Namun ini hanyalah harapan kosong yang tak akan pernah terwujud, karena sebentar lagi mereka akan menghadapi alam kubur. Dalil lain dari Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis mengenai hadis harapan orang yang mati syahid agar mereka dikembalikan lagi sehingga bisa berperang di jalan Allah untuk mendapatkan syahid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, suatu hari Rasulullah SAW bertemu denganku. Wahai Jabir, mengapa engkau sedih? Tanya Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayahku mati syahid sementara beliau meninggalkan beberapa anak dan utang. Jawab Jabir, maukah ku ceritakan nikmat besar yang Allah berikan kepada ayahmu? Tawar Nabi. Tentu ya Rasulullah, jawab Jabir. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allah tidak pernah berbicara dengan seorang pun kecuali di balik tabir. Sementara itu Allah menghidupkan ayahmu dan berbicara dengannya secara berhadap-hadapan. Allah berfirman, wahai hambaku, mintalah sesuatu kepadaku, pasti aku beri. Ya Allah, hidupkanlah aku kembali di dunia agar aku bisa berperang di jalanmu untuk kedua kalinya. Jawab hamba. Allah berfirman, telah menjadi ketetapanku sebelumnya bahwa mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemana perginya ruh ketika manusia mati? Kemana sebenarnya keberadaan roh setelah mati hingga kiamat datang? Pertanyaan mengenai roh sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Rasulnya untuk menjawab sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Roh itu adalah urusan Rabbku. Quran Surat Al-Isra. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Bara bin Azib dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika terputus dari dunia dan mulai kehidupan akhirat, para malaikat turun kepadanya dari langit, wajahnya putih, wajah mereka seperti matahari, bersamanya kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga, sampai mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian didatangkan malaikat maut alaihissalam, lalu dia duduk di kepalanya seraya mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Maka ruh keluar lepas seperti tetesan air yang mengalir dari tempat minuman. Maka dibawanya roh itu dengan sepenuh perhatian, tidak lengah sedikit pun. Lalu dibawa dan diletakkan di kafan itu dengan minyak wangi itu, sehingga keluar darinya bau sangat wangi yang didapatkan di atas bumi. Berkata, kemudian dia dibawa naik olehnya, tidaklah melewati sekumpulan malaikat kecuali mereka mengatakan, apa gerangan ruh yang baik ini? Mereka menjawab, ini Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama terbaiknya yang mereka namakan di dunia. Hingga selesai dari langit dunia, lalu mereka meminta izin untuk dibukakan baginya, dan dibukakan untuk mereka, dan setiap makhluk di langit ikut menghantarkan sampai ke langit setelahnya, sampai selesai di langit ketujuh. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, tulislah kitab hambaku ini di Iliyin dan kembalikan dia ke bumi, karena saya ciptakan darinya dan ia dikembalikan,
dan nanti akan dikeluarkan lagi. Maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya sampai datang 2 malaikat dan menundukkannya. Kemudian disebutkan hadis tentang pernyataan kubur. Kemudian disebutkan mencabut ruh orang kafir dan mengatakan mereka membawanya. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka mengatakan, ruh busuk siapa ini? Mereka mengatakan Fulan bin Fulan dengan nama terjelek yang mereka namakan di dunia, sampai ke langit dunia dan meminta dibukakan, namun tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, tulislah kitabnya di sijin di bumi yang bawah. Kemudian dilemparkan rohnya begitu saja dan dibacakan ayat, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Al-Quran Surat Al-Hajj. Dan ruhnya dikembalikan ke jasadnya dan 2 malaikat datang dan didudukannya. Kemudian disebutkan pertanyaan kubur. Dinyatakan Sahih Albani dalam Sahih Al-Jami. Ada penjelasan kondisi ruh setelah mati dan sebelum dikubur, yaitu jika ruh seseorang hamba mukmin, maka para malaikat memberikan kabar gembira sebelum dicabut dengan ampunan dan keridhaan Allah. Kemudian diolesi minyak wangi, kemudian diangkat dalam kondisi bahagia menghadap Tuhannya Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, catatlah kitab hambaku di Iliyin dan kembalikan dia ke bumi. Kemudian ruh dikembalikan ke jasad asalnya. Kemudian pemiliknya ditanya di kuburan, maka Allah kuatkan dengan jawaban yang pasti dan dihamparkan kuburannya sejauh pandangan mata. Kalau ruh orang kafir, maka para malaikat memberi kabar gembira dengan neraka dan kemurkaan Allah. Kemudian dinaikkannya dalam kondisi busuk, hina dan ketakutan. Pintu-pintu langit tidak dibukakan, kemudian dilemparkan ke bumi dan dikembalikan ke jasadnya. Pemiliknya mendapatkan fitnah di kuburannya dan disempitkan dan didatangkan panas dan hembusan neraka. Masa antara dicabut ruh dan dikuburkan serta pertanyaan dikubur bagi orang beriman adalah rihlah pertama kali menuju kebahagiaan selamanya, karena dia diberi kabar gembira dengan surga dan kenikmatan yang kekal. Ditulis pada kitabnya di Iliyin. Di sana ruh gembira dan bahagia, tidak sengsara selamanya. Sementara bagi orang kafir itu adalah awal rihlah siksaan selamanya, karena Allah murka kepadanya dan tidak diizinkan membuka pintu-pintu langit, tidak juga pintu rahmat baginya. Ditulis di kitab sijil, di sana ruhnya sengsara, tidak bahagia selamanya. Wallahu a'lam bishawab.